Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurillah amma ba'du. Anak-anakku yang berbahagia dimanapun Anda kalian berada, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita masih diberikan kesempatan yaitu untuk belajar. Pada saat ini saya Pak Sholihul Hadi MPDI diberikan kesempatan, diberikan amanah untuk mengajar akidah akhlak kelas 7A1, 7A2 dan 7A3. Karena itu pada kesempatan hari ini Pak Sholihul ingin menyampaikan tentang perkenalan terlebih dahulu tentang akidah, hal-hal apa saja yang nanti akan kita bahas. Kalian sudah menerima buku LKS-nya. Itu ada 5 bab yang akan kita bahas di semester awal ini insya Allah nanti. Tapi pada kesempatan pertama ini kita akan membahas tentang akidah Islamiyah. Anak-anakku semuanya yang berbahagia, ciptaan Allah meliputi 2 alam, alam nyata dan alam gaib. Alam nyata yaitu alam yang bisa digapai dengan panca indera kita, baik mata, tangan, bisa kita hirup, bisa kita dengarkan. Itu adalah panca indera kita yang bisa menggapai alam nyata. Alam kedua yaitu alam gaib, yaitu alam yang pada dasarnya tidak bisa digapai dengan panca indera. Keyakinan tentang alam nyata diserahkan kepada panca indera dan analisa otak kita yang Allah berikan kepada kita. Sedangkan alam gaib meyakininya hanya sebatas apa yang Allah kabarkan melalui Al-Quran dan hadis-hadis Nabi-Nya. Tidak boleh melebihi dari itu. Para malaikat, bangsa jin itu adalah sebagian contoh dari alam gaib. Alam gaib dan seisinya mempunyai kaidah-kaidah dan ukuran-ukuran yang kita tidak ketahui dan berbeda dengan alam nyata. Karena itu kita tidak bisa mengukur alam gaib dengan ukuran-ukuran alam nyata. Seperti misalnya kita berbicara tentang alam barzah, di mana alam barzah ini terjadi integrasi malaikat kepada orang-orang yang telah meninggal dunia. Dan nikmat atau azab kubur adalah kejadian di alam gaib yang tidak bisa terdeteksi dengan panca indera atau dengan alat apapun yang dibuat oleh manusia. Ini contohnya alam gaib. Otak kita yang menjadi satu-satunya modal kita untuk berpikir tidak akan sanggup menangkap gambaran yang tuntas tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa Allah sendiri memperkenalkan dirinya kepada kita semuanya. Pengenalan kita kepada Allah melalui alat pikir kita yang namanya otak sangat terbatas. Walaupun demikian, hal yang kita dapat dengan cara berpikir sudah bukan sedikit dari pengamatan kita pada alam semesta dan pada diri kita sendiri. Kita dapati pastinya hanya ada satu pencipta, di mana tidak mungkin alam ini terwujudkan tanpa ada sosok yang menciptakannya, dan tidak mungkin ada lebih dari satu pencipta karena semuanya berjalan dengan sangat teratur dan saling isi-mengisi dalam sistem ekologi yang sangat akurat. Melalui berpikir, kita pun dapat meyakini bahwa Sang Pencipta adalah sosok yang sangat bijaksana dan ilmunya serta kesanggupannya tidak terbatas. Ketika kita tidak sanggup meliputi keseluruhan Allah, maka dengan sendirinya kita pun tidak akan pernah sanggup memahami mayoritas takdir dan perbuatannya yang selalu sangat bijaksana. Sebagai makhluk yang sangat lemah dan diciptakan oleh pencipta yang maha kuat, perkasa lagi perkasa, maha berilmu dan maha bijaksana, kita tidak berhak dan tidak sepantasnya mempertanyakan apa-apa yang Sang Pencipta lakukan. Di dalam Al-Quran, Allah telah menegaskan bahwa dirinya tidak untuk dipertanyakan dan dialah yang akan mempertanyakan kita. Allah pun menegaskan bahwa tidak ada sesuatu apapun juga yang menyerupai dirinya. Anak-anakku semuanya yang berbahagia, anak-anakku semuanya yang soleh dan solehah,
Secara bahasa, akidah itu berasal dari bahasa aqada ya'qidu aqidatan, yang mempunyai arti adalah suatu ikatan, keyakinan. Jadi akidah adalah keyakinan dalam hati kita. Dalam Islam dikenal dengan akidah Islamiyah, yaitu pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap orang yang mengaku dirinya adalah Islam. Kita Islam, kalian Islam, umat Islam harus meyakini dan mempunyai akidah Islamiyah. Adapun dasar-dasar tentang akidah ini Allah sudah menjelaskan di dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam Al-Quran dijelaskan kajian tentang akidah Islamiyah ini tertuang dalam kalimat syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau kita sudah secara lesan mengucapkan kalimat syahadah ini, maka kita sudah masuk dalam lingkup Islam, agama Islam. Aku bersaksi bahwa tiada Allah selain Allah, tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Dalam Al-Quran juga banyak mengupas tentang keimanan dan akidah Islam ini. Salah satunya yang dapat kita ambil dalam Al-Quran yaitu surat An-Nisa ayat 136. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Orang-orang yang beriman tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya, kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah jatuh di dalamnya. Anak-anakku semuanya yang berbahagia, sebenarnya dalam kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu adalah kalimat yang setiap kita melaksanakan sholat 5 waktu kita ucapkan. Dalam tahiyat pertama maupun tahiyat akhir sering kita ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Oleh karena itu, ketika lisan kita sudah mengucapkan kalimat syahadat ini, maka hendaklah perbuatan kita, amal kita, apapun yang kita lakukan, yang kita laksanakan harus sesuai dengan syahadah ini. Anak-anakku semua yang berbahagia, selain Al-Quran juga di dalam Al-Hadis dikatakan, ya, dijabarkan, dijelaskan terkait tentang akidah Islamiyah ini. Ya, al-imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu yaitu engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman kepada ketentuan qada-qadar Allah yang baik dan yang buruk. Ini adalah penjelasan terkait tentang akidah Islamiyah, yaitu sebagai awal pertemuan kita, ya. Semoga kita semuanya bisa paham. Nanti kalian semuanya bisa lihat di bagian tugas sudah Pak Solehul siapkan format tugasnya, bisa kalian isi langsung di situ atau nanti di buku kalian langsung dikirim. Ya, oke, cukup sekian. Nanti bisa kita sambung pertemuan selanjutnya. Kita perdalam lagi tentang akidah kita, tentang dasar-dasar akidah Islam dan manfaat serta tujuan akidah Islam.
Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.